Hai, Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat kembali lagi dengan channel Brozul. Okey guys, saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudi meluangkan masa lagi untuk menonton channel saya ni guys. Okey guys, bagi anda yang baru lagi sampai ke channel saya ni, macam biasa jangan lupa subscribe dan jangan juga lupa tekan loceng sekali guys, supaya anda akan sentiasa dapat notification yang terbaru ataupun video yang terbaru saya uploadkan setiap masa untuk anda semua guys. Okey guys, Sabtu lepas kita semua telah digempakan dengan kabar yang sedih dari Indonesia kerana pesawat Sriwijaya ASJ182 telah terhempas di perairan di Kepulauan Seribu, Jakarta. Saya sebagai rakyat Malaysia dan kita hidup serumpun ni, saya Brozul turut bersedih di atas kemalangan tersebut. Semoga semua rakyat Indonesia terus tabah dan bersabar dengan dugaan yang berlaku. Sama-sama kita doakan, moga arwah-arwah yang telah terkorban dalam penerbangan tersebut, semoga amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey guys, sebelum tu, apa guys? Kita semua serumpun guys. Okey guys, jom kita tengok sama-sama fakta tentang kemalangan nahas pesawat Sriwijaya ASJ182 itu. Okey guys, jom. Okey guys, sebelum saya nak lanjutkan untuk reaction video ini, sebenarnya video ini saya dapatkan daripada Tribune Network ataupun Tribune News Channel ya guys. Okey guys, jom kita tengok video ataupun fakta kemalangan kapal terbang tersebut. 1, 2, 3. Jadi seperti yang sudah disampaikan, telah terjadi lost contact pesawat udara Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak dengan call sign SJY 182. Terakhir terjadi kontak pada pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk itu kami dan seluruh jajaran di sektor transportasi beserta seluruh stakeholders menyampaikan rasa prihatin atas kejadian ini dan juga berharap agar kita bisa segera melakukan pencarian dan sekaligus juga penyelamatan. Ya, kami orang Malaysia pun turut bersedih dengan kabar tersebut. Ini adalah antara serpihan yang dijumpai sewaktu kemalangan itu ya guys. Ya Allah. Kami sebagai rakyat Malaysia pun tumpang bersedih dengan apa yang berlaku kepada rakyat Indonesia guys. Kemarin sore dan tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Menteri Perhubungan mengenai musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya dengan kode penerbangan SJ182 rute penerbangan dari Jakarta menuju ke Pontianak. Daripada Jakarta menuju ke Pontianak ya guys. Saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya musibah ini. Dan kemarin sore telah saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan, kepada Kepala Basarnas yang dibantu oleh TNI dan Polri untuk segera melakukan operasi pencarian dan pertolongan yang secepat-cepatnya kepada para korban. Pertama-tama tentunya kami sangat prihatin dengan kejadian yang sedang kami alami dalam peristiwa SJ182 ini. Kami berharap bahwa doa rekan-rekan sekalian ini dapat membantu proses pencarian agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kita berharap agar semuanya dalam keadaan baik. Memang terasa sedihnya guys, sebab kami rakyat Malaysia pernah mengalami 2 kali kapal terbang kami yang terhempas dan sebuah MH370 hingga sekarang tak dijumpai lagi guys. Hanya MH17 saja yang dijumpai. Indonesia dan dunia penerbangan kembali berduka. Memasuki pertengahan Januari 2021, masyarakat dihadapkan dengan tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Ya, Sriwijaya Pesawat Air. jenis Boeing 737-500 milik Sriwijaya Air ini
hilang kontak di perairan Kepulauan Seribu 4 menit setelah Hilang lepas landas. Pesawat Sriwijaya hubungan dia Air hilang rute dengan Jakarta Pontianak dengan menara kode kawalannya, penerbangan guys, SJ182 hilang kontak pada Sabtu 9 Januari 2021 sekira pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Padahal Pukul 3 2.40 menit petang, ya, sebelumnya, guys. sekira pukul 14.37 waktu Indonesia Barat, kapten pesawat sempat meminta naik ke ketinggian 29.000 kaki. Oh, sebelum dia Hilang terlepas tu kontak dia pernah Sriwijaya dia Air ada minta SJ182 untuk juga naikkan diperkuat 20.000 dengan data kaki. flight radar 24 yang mendapati pesawat hilang kontak hanya berselang sekitar 4 menit sejak lepas landas. Ya, Penurunan ketinggian pesawat dari posisi yang sudah di posisi jelajah hingga hilang dari radar bahkan terpantau sekitar setengah menit saja. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pesawat hilang dari radar dalam hitungan detik. Sementara itu, juru bicara Menteri Perhubungan Adhita Irawati mengatakan posisi terakhir pesawat diketahui berada di atas Kepulauan Seribu. oh. Adhita menambahkan pesawat melewati Di ketinggian atas Kepulauan 1.700 Seribu waktu kaki dia dan nak melakukan terhempas tu, kontak guys, ya. dengan Jakarta Approach. Saat itulah pesawat meminta izin menambah ketinggian menuju ketinggian jelajah. Namun pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, Menara Pengatur Lalu Lintas Penerbangan atau ATC Jakarta melihat arah penerbangan pesawat bukan 0,75 derajat seperti seharusnya bila menuju Pontianak. Allah. Hilang kontak pesawat Sriwijaya Air mengundang berbagai pihak melakukan pencarian. Ya, memang sangat Deputi sedih, Bidang guys. Operasi dan Kesiapsiagaan Badan SAR Nasional Maijen TNI Marinir Bambang Suryo Aji di kantor Basarnas mengatakan, informasi hilangnya pesawat mereka terima sekira pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat, upaya pencarian langsung digelar bersama Basarnas, TNI Polri, Kementerian Perhubungan dan masyarakat di lokasi yang diduga sebagai titik terakhir pesawat terpantau radar. Cuma yang saya kata kat sini bukannya apa, guys, ya. Contoh macam dulu Malaysia pernah kehilangan kapal terbang MH370 sehingga sekarang tak dijumpai lagi. Sudah berapa tahun dah, guys, sudah lama, guys. Dan yang kapal terbang apa tu, kapal terbang SJ182 Sriwijaya ni syukur alhamdulillah kerana tempat yang terhempas dia tu kita tahu lokasinya dan tempat dia dan senang untuk dijumpai dan cepat untuk dijumpai. Tapi malangnya kita memang tak dapat untuk selamatkan apa penumpang-penumpang yang ada di dalam kapal terbang tersebut, dan kebanyakan untuk yang saya tahu kebanyakannya semuanya telah mati, penumpang-penumpangan termasuk dengan kru kapal terbang itu sekali. Dan termasuk juga dengan MH17 Malaysia juga pernah terhempas pun, semua anak pesawat dan penumpang-penumpangnya pun mati juga dalam kejadian nahas tersebut. Maka kita sebagai rakyat Malaysia pernah mengalami apa yang Indonesia alami sekarang ini, dan saya sebagai rakyat Malaysia merasa sedih dan dapat merasa bagaimana perasaan rakyat Indonesia apabila mendengar khabar tersebut. Okey guys, jom kita sambung video. Serpihan yang diduga bagian dari pesawat ini kemudian ditemukan di sekitar perairan Kepulauan Seribu menjelang maghrib. Sriwijaya Air SJY182 pun dipastikan jatuh. Pesawat mengangkut 56 penumpang dan 6 awak kabin. Ini yang saya katakan tadi, penumpang yang ada dalam kapal terbang itu ada 56 orang, ya guys, ya, dan 6 orang kru kabin yang sama-sama terkorban sekali di dalam nahas tersebut. Trik Manager Sriwijaya Air Pontianak Faisal Rahman mengatakan ada 62 jiwa yang berada di dalam pesawat tersebut. Di antaranya 56 penumpang dan 6 awak kabin seperti pilot dan pramugari. Dari data manifest didapati para penumpang Sriwijaya Air SJ182 adalah 46 penumpang dewasa, 7 anak-anak, 3 bayi, serta 6 kru penerbang. Ya, memang sedih, ya guys, ya. Bayangkan seperti ibu ini, dia menunggu kepulangan, tak tahu mungkin dia tunggu anaknya yang baru sampai daripada Jakarta. Tapi yalah, hanya mendapat kabar berita yang sedih saja apabila mendapat kabar
yang kapal terbang tersebut sudah terhempas di Kepulauan Seribu. Ya guys ya. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 dikemudikan oleh Kapten Afwan dan juga co-pilot Kapten Diego Afwan Mamahit. dengan Kemudian co-pilot ada Diego pramugara Mamahit. Dika dan juga Oki Bisma serta pramugari Mia Trestianti dan juga Gita Lestari. Kesaksian nelayan di lokasi jatuhnya pesawat. Ya. Sriwijaya Air SJ182 diduga kuat jatuh di kawasan perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Kepala Seksi Pemerintah dan Transit Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Surahman mengatakan, nelayan Pulau Lancang sempat mendengar 2 kali ledakan di lokasi jatuhnya Sriwijaya Air. Kerana pesawat tu dia terhempas bukan di tengah-tengah laut ya guys ya. Dia terhempas tak jauh daripada pantai ya. Sebab tu nelayan-nelayan boleh dengar letupan daripada kapal terbang tersebut. Jadi mereka dapat dengar dengan jelas bunyi letupan itu. So kalau kapal terbang tu jauh di tengah laut dia terhempas, mungkin tak ada siapa yang dengar. Seperti sekarang ni MH370 ada yang mengatakan di Lautan Hindi dan ada yang mengatakan banyak tempat, ada banyak cerita-cerita yang daripada pengkaji kata di situ di sini. Kami pun sebagai rakyat Malaysia pun tak tahu di mana berita yang jelas, di mana cerita yang sebenar daripada berita tersebut, yang itu daripada kemalangan MH370 tu. Nelayan Pulau Lancang juga melihat pesawat jatuh ketika hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Sejumlah nelayan pun mengaku mendengar ledakan seperti suara petir. Allah, seperti Temuan suara petir. serpihan badan pesawat hingga barang milik penumpang. Kepala Seksi Pemerintahan dan Transit Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Surahman menuturkan, pihaknya telah menemukan sejumlah barang di sekitar Pulau Laki Kepulauan Seribu pada Sabtu 9 Januari 2021. Barang yang ditemukan berupa kain dan juga beberapa kabel. Selain itu di lokasi pencarian juga ditemukan aftur atau bahan bakar pesawat. Misteri penurunan tinggi pesawat yang drastis. Pemerhati penerbangan Yayan Mulyana mengatakan data ketinggian dan kecepatan pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang hilang kontak pada Sabtu 9 Januari 2021 perlu dicermati. Penurunan ketinggian dan kecepatan pesawat hingga hilang kontak sempat melalui fase landai. Namun tiba-tiba kecepatan melonjak tinggi saat ketinggian semakin rendah. Bila dirinci dari data yang ada dan telah disederhanakan dengan hanya memuat ketinggian dan kecepatan, keanehan perilaku pesawat tampak selepas 14:40:5 detik. Meski detail membaca data-data angka ketinggian dan kecepatan, Yayan tak mau berspekulasi bahwa posisi moncong sudah pasti ke bawah. Dugaan bahwa posisi moncong mengarah ke bawah semata dari ketinggian dan kecepatan yang sempat berkurang dengan grafik landai. Yayan mengatakan ada banyak kemungkinan penyebab ketinggian pesawat turun setelah sempat melebihi 10.000 kaki. Namun, lagi-lagi menurutnya, kepastian hanya bisa didapat setelah FDR dan rekaman percakapan di kokpit pesawat dibuka oleh KNKT. Bicara kemungkinan, penyebabnya bisa beraneka ragam. Sejarah pernah mencatat sejumlah insiden dipicu lantaran burung masuk ke dalam mesin dan menjadikan mesinnya mati. Ada pula kejadian mesin mati karena masuk ke ketinggian di tengah cuaca tertentu yang membuat es terbentuk di dalamnya. Kondisi Kadang-kadang sesuatu enjin kapal terbang tu dia kata tadi akibat dia mati adalah kerana mungkin burung masuk ke dalam celah enjin ataupun ais, dan banyak lagi penyebab-penyebab yang boleh mengakibatkan kerosakan pada enjin kapal terbang. Di pesawat sebelum terbang. Pesawat yang digunakan dalam penerbangan Sriwijaya Air ditenagai 2 mesin CFM563C1 besutan CFMI, perusahaan milik bersama Safran Aircraft Engine dari Perancis dan GE Aviation dari Amerika Serikat. Pesawat belum masuk keluarga Boeing Next Generation atau masih dari keluarga Boeing Klasik. Kendati demikian, kondisi pesawat masih sangat layak dan dipakai oleh banyak maskapai hingga saat ini. Maknanya pesawat tu enjin dia memang masih banyak lagi kapal terbang yang menggunakan enjin yang sama seperti Boeing 737 ini ya guys .
Tapi itulah, kalau sudah berlaku satu kemalangan tu, kita tidak jangka dan kita tidak tahu kemalangan tersebut bila akan berlaku. Betul tak guys? Pesawat Boeing 737-500 yang digunakan pada penerbangan Sriwijaya Air terbang perdana pada 13 Mei 1994 dengan kapasitas maksimal 112 penumpang. Pesawat dibuat pada tahun 1994 sehingga usianya sekitar 25 hingga 26 tahun. Ya, 26 Pesawat tahun tersebut lah pertama umurnya. kali digunakan oleh maskapai Amerika Serikat Continental Airlines setelah keluar dari pabrik pada tahun 1994. Kemudian dipakai oleh maskapai United mulai Oktober 2010. Barulah pada Mei 2012, pesawat dioperasikan oleh Sriwijaya Air. Oh, kapal terbang tersebut sebelum tu ada syarikat lain yang menggunakan, dan tahun 2012 barulah Sriwijaya Air membeli kapal terbang tersebut dan menggunakan untuk penerbangannya hingga sekarang. Berdasarkan jadwal, pesawat tersebut seharusnya terbang pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat, namun mengalami keterlambatan 30 menit sehingga baru mengudara sekira pukul 13.56 waktu Indonesia Barat. Saat dikonfirmasi di rute Sriwijaya Air, Bermakna kapal terbang tu telah delay penerbangan dia selama 30 minit ya, daripada jadual asal dia untuk berlepas ya guys ya. Jefferson Irwin Jawena mengatakan delay pesawat terjadi akibat faktor cuaca buruk Ya, karena memang hujan deras. biasanya Sementara memang itu, faktor saat cuaca. ditanya terkait bagaimana kondisi pesawat, Irwin menegaskan bahwa pesawat dalam kondisi baik. Pesawat dengan nomor penerbangan SJ182 ini telah melakukan beberapa kali perjalanan sebelumnya. Sebelum melakukan penerbangan Jakarta-Pontianak, pesawat tersebut sudah terbang ke Pontianak pulang pergi, ke Pangkal Pinang, baru terakhir akan terbang kembali ke Pontianak. Instruksi Presiden Joko Widodo. Melansir pemberitaan harian Kompas pada 10 Januari 2021, Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan pengerahan segala upaya mencari pesawat Sriwijaya Air SJY182. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menjanjikan pengerahan kapal survei TNI Angkatan Laut untuk mencari pesawat yang mengalami musibah ini. Dua kapal survei yang dimiliki TNI AL adalah KRI Spica dan KRI Rigel yang dibuat di Perancis. Kapal ini mempunyai sistem penginderaan dan survei bawah laut termodern di Asia Tenggara. Oh, Selain termodern ya, itu, guys. dikerahkan pula kekuatan dari Armada 1 dan Lantamal 3. Di antaranya adalah KRI Teluk Gilimanuk, KRI Kurau, KRI Parang, KRI Teluk Cirebon, KRI Cipaji, KRI Cucut, KRI Tenggiri, dan 2 Sea Rider Kopaska serta 2 kapal tunda yakni Tunda Galunggung dan Tunda Malabar. Kabar jatuhnya pesawat Sriwijaya Air menambah deretan pilu kecelakaan dalam dunia memang sangat penerbangan sedih, tanah guys. air. Hingga kini Memang sangat pihak-pihak terkait masih melakukan upaya pencarian hingga melakukan evakuasi terhadap korban. Ya, Harapan besar masih dipanjatkan keluarga penumpang yang menanti kabar baik. ya guys, para keluarga masih lagi menunggu. Ada mangsa-mangsa yang belum dijumpai lagi guys ya. Ada semalam saya tengok berita ada 2-3 belum dijumpa lagi, dan ada mangsa-mangsa yang tak tahu yang hilang ataupun yang tenggelam ataupun yang saya pun tak tahu nak cakap bagaimana guys. Memang ramai mangsa yang belum ditemui lagi. Anggota keluarga mereka bisa ditemukan dengan selamat. Turut berduka atas tragedi Sriwijaya Air. InsyaAllah guys, kita doakan sama-sama, moga guys ya, atas kuasa Allah, izin Allah, ada mangsa yang terselamat. Bukannya apa guys, jika ada mangsa yang terselamat, kita boleh dengar daripada situ nanti bagaimana pengalaman waktu terhempasnya kapal terbang itu daripada mereka yang ada yang terselamat. Kita doakan guys, sama-sama kita doakan, moga ada yang terselamat. SJ182. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan penguat. InsyaAllah. Terima kasih sudah nonton. Oke guys, kita dah tengok tadi video tu betapa sedihnya kemalangan itu, dan saya tak nak ulas panjang-panjang lagi tentang kemalangan itu tadi.
Kerana saya bukan pakar tentang kemalangan pesawat guys. Saya hanya buat reaction sahaja untuk anda yang mengikut channel saya. Walau bagaimanapun, kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada mangsa yang Muslim. Dan kita ucapkan takziah juga kepada keluarga mangsa yang non-Muslim. Okay guys, InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan cerita yang baru atau video reaction yang lebih menarik lagi selepas ini. Okay, bagi korang yang suka channel saya, jangan lupa subscribe guys. Dan jangan juga lupa share kepada kawan-kawan anda semua. Dan macam biasa guys, sebelum itu, apa dia guys? Kita kan serumpun guys. Jaga kesihatan anda semua, patuhi SOP semua, dan Assalamualaikum. Goodbye guys. Bye-bye.